bosku, kita ketemu lagi dengan para bosku, para pencinta LB, dengan saya Yanto Basna, si penghobi lovebird. Untuk kali ini, dalam video ini akan saya tampilkan bagaimana cara-caranya agar pernapasan LB kita bisa panjang, LB kita berkicau dengan durasi yang panjang pula. Maaf, tenggorokan saya agak gatel nih. Aduh, tapi yang jelas bukan corona. Oke, langsung saja kita menuju videonya. Ini dia, cekicot. Bosku, ini untuk konten yang kedua. Saya coba untuk menampilkan cara melatih pernapasan pada lovebird kita ya. Pertama-tama kita lakukan dengan tangan kita digerak-gerakkan ke arah lovebird agar si lovebird itu tidak diberi kesempatan untuk diam di angkringan. Jadi dia itu bergerak ke kanan dan ke kiri karena dipengaruhi oleh tangan kita. Nah, itu tujuannya adalah biar si lovebird itu melatih napasnya sedikit demi sedikit agar dia bisa untuk mengimbangi di saat dia berkicau. Ya, terus sampai si lovebird itu menyerah dan terdiam, tidak akan mondar-mandir lagi. Coba kita perhatikan terus, kiri ke kanan, kiri lagi, kanan lagi, bebas ya ini ya, tidak pakai hitungan, bebas sampai si lovebird itu betul-betul menyerah. Terus ke kiri, kanan, kiri. Terus kita perhatikan dulu bosku, sampai di mana kekuatan napasnya dia untuk mengikuti gerakan tangan kita yang mempengaruhi agar dia tidak terdiam di angkringan. Ya, terus semakin sini semakin cepat gerakannya, biar detak jantung si lovebird juga semakin kencang. Ibaratnya larinya semakin kencang untuk menguji sampai sejauh mana kekuatan pernapasan si lovebird ini. Terus makin kencang, lambat lagi, lambat lagi, jadi diatur lagi, kencang lagi, kiri kanan, kiri kanan. Gerakannya semakin cepat, gerakan lovebird-nya dia terbang ke kiri dan ke kanan. Ya, ini stabil lagi, agak diperlambat. Nanti pada akhirnya, seandainya si lovebird itu sudah menyerah, dia akan membentangkan kedua sayapnya pada jeruji kandang ini. Itu menandakan berarti sebentar lagi dia akan menyerah.
Pernapasannya sudah mulai panjang, kekuatannya sudah mulai berkurang. Sebetulnya latihan pernapasan ini bisa juga sekaligus untuk menjinakkan si lovebird tersebut agar dia tidak panik bila ada kedatangan kita untuk mengisi makanan atau untuk mengisi air minumnya. Biasanya kalau lovebird yang giras yang masih belum dilatih, bila ada tangan kita masuk ke kandang, dia tidak mau diam di angkringan. Dia akan panik dan bergerak ke sana kemari. Nah, dengan latihan pernapasan ini sekaligus akan menguji mental si lovebird. Jadi dia akan bertambah berani bila ada manusia di sekitarnya, atau ada benda asing yang masuk ke dalam kandang, atau ada tangan kita masuk ke dalam kandang. Nah, ini udah mulai terdiam ini. Nah, dia udah selesai nih kekuatan pernapasannya. Berarti dia udah masuk sampai tahap hitungan berapa menit dari awal sampai dia terdiam. Nah, itulah kekuatan pernapasan lovebird yang sedang kita latih ini. Nah, sekarang sekaligus kita uji mentalnya. Sebetulnya si lovebird ini masih bisa berontak, dia masih ada sisa napas. Tapi dengan cara begini, cara menguji mental begini, dia akan mengadakan perlawanan terhadap kita. Yang tadinya dia takut terhadap tangan kita, sekarang dia akan mengadakan perlawanan. Coba kita perhatikan ya. Ya, jari-jari kita diputar-putar ke kiri dan ke kanan untuk memberikan isyarat kepada lovebird apakah dia masih merasa takut terhadap gerakan tangan kita atau dia sudah berani. Sekaligus untuk mengatur pernapasan si lovebird tersebut yang tadi sudah bergerak ke kanan dan ke kiri dalam tempo beberapa menit, otomatis pernapasan dia harus kita stabilkan lagi dengan cara seperti ini. Pendekatan, penjinakan, sekaligus bisa juga untuk penjinakan. Jadi dalam konten ini kita bukan sekedar melatih pernapasan. Di samping melatih pernapasan, kita melatih mental si lovebird agar dia bertambah berani, kuat mentalnya. Apabila dia dipertandingkan di gantangan, dia tidak akan gentar. Sekali berbunyi dia tidak akan terpengaruh oleh yang lain, oleh manusia atau oleh penonton, oleh yang lain. Dia tetap akan terus berbunyi dengan durasi sesuai dengan kekuatan pernapasan tadi. Berapa menit dia kuat terbang ke kiri dan ke kanan. Jadi dia di samping berkicau, dia juga akan memperhatikan lawan-lawannya ke kiri dan ke kanan, di mana datangnya suara, di mana di sana banyak sesama lovebird, dia tidak akan gentar. Terus yang ketiga, sekaligus kita jinakan lovebird tersebut agar dia tidak lagi takut terhadap tangan kita.
tidak lagi takut terhadap benda-benda asing yang mendekatinya. Terus kita jinakkan, kita latih mentalnya, kita pancing agar dia memberikan perlawanan. Ya, tuh dia mulai menggigit, dia mulai melawan. Berarti mental sudah dia kuasai, pernapasan sudah dia kuasai. Ya, capek juga nih. Udah itu aja dah. Sekian untuk episode pelatihan pernapasan yang sekaligus pelatihan mental lovebird biar mentalnya menjadi tangguh, dan sekaligus juga penjinakannya. Jangan lupa like dan subscribe. Ikuti terus video saya selanjutnya tentang lovebird. Terima kasih. Salam saya untuk pencinta lovebird dari Yanto Basna. Sukses selalu.